Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Polos apa bodoh? Di dalam kamar, Syahla mulai perlahan-lahan membuka mata. Plafon rumah sakit menjadi pemandangan pertama yang terlihat. Ia mencoba beranjak dari tidur ya, tapi jarum infus yang menyuntik tangannya membuatnya kebingungan. Gak usah duduk, tidur aja. Anggika yang baru masuk ke kamar segera membimbing Syahla agar kembali merepahkan badannya. Aku di mana, Nggi? Di rumah sakit, tadi lo pingsan, terus gue minta tolong ke orang-orang di kampus buat bawa lo ke sini. Kata dokter, lo kena tipes. Terus tadi juga ada... Belum selesai Anggika bicara, Ustadz Amar muncul ke dalam kamar, yang memang pintunya terbuka. Kedua tangannya membawa plastik supermarket berisi barang-barang belanjaan. Syahla terbelalak. Om suami ngapain kesini? Menyadari dirinya keceplosan, Syahla langsung menutup mulutnya sambil melirik ke arah Anggika. Ustadz Amar yang mengetahui arti dari ekspresi istrinya menyeletuk. Dia sudah tahu dan dia sudah janji untuk gak memberitahu siapapun. Syahla melihat Anggika dengan tatapan menyesal. Maaf ya Anggi. It's okay, Anggika tersenyum. Gue ngerti, lo pasti punya alasan kenapa nyembunyiin hal ini. Dan gue janji gak bakal cerita ke siapapun sampai lo sendiri siap. Syahla memeluk Anggika terharu. Makasih ya Anggi, kamu emang temanku yang paling baik. Ustadz Amar mendengarkan percakapan kedua gadis itu sambil mengupas buah apel. Menggeleng-gelengkan kepala, heran melihat drama di depannya. Saya dengar ada bibit-bibit preman di sini, celetuk Ustadz Amar kemudian. Syahla langsung menguraikan pelukannya dari Anggika. Gi, kamu cerita. Bisiknya yang dijawab dengan anggukan pelan Anggika. Syahla mengerucutkan bibir. Ya gimana, hasil kerja keras saya dicuri begitu saja. Kalau om suami yang mengalami, pasti akan melakukan hal yang sama. Tapi setidaknya saya nggak akan jabak-jabakan seperti kamu. Ih, Syahla mendengus kesal. Anggika terkekeh, matanya kemudian tak sengaja melihat ke arah jam di dinding. Udah jam berapa ini? Astaga, udah hampir telat. Gue harus presentasi. Anggika berseru panik. Ya udah, cepetan sana. Makasih banyak ya Anggi. Syahla ikut panik. Iya, sama-sama lah. Entar gue kesini lagi ya. Anggika bergegas keluar dari ruangan itu, tapi Ustadz Amar mencegatnya. Bawa ini. Anggika menerima amplop putih yang bercap rumah sakit itu dengan tatapan bingung. Apa ini Pak? Surat keterangan dokter. Para dosen gak akan mau memberi izin kalau tidak ada surat ini. Anggika membulatkan mulutnya mengerti. Oke Pak, nanti saya sampaikan sama dosennya. Saya pamit ya Pak, baiklah. Baik, hati, Syahla melambaikan tangannya. Setelah Anggika pergi, Ustadz Amar beralih menduduki kursi yang tadi ditempati Anggika. Besok lagi, kalau ada kejadian seperti ini, jangan langsung bertindak sendiri, bilang ke saya, ujar Ustadz Amar sambil menyuapkan potongan apel pada Syahla. Memangnya om suami mau ngapain kalau saya bilang? Tanya Syahla sambil mengunyah apelnya. Akan saya selesaikan dengan cepat dan efektif. Contohnya, menyuruh kamu keluar dari organisasi itu. Kok gitu sih? Kamu masih mau bertahan di sana setelah apa yang kamu alami selama ini? Kamu itu sebenarnya polos apa bodoh? Kamu sadar tidak kalau kamu itu sudah dimanfaatkan sampai sakit tipes begini?
Tapi kan, nggak ada tapi, kalau kamu tidak mau keluar, saya yang akan datang sendiri ke Persma untuk mencoret nama kamu dari sana, tegas Ustadz Amar berapi-api. Kok tidak dijawab? Tanya Ustadz Amar saat melihat Syahla hanya menundukkan kepalanya. Iya, jawab Syahla lirih. Jawab yang keras. Iya. Pukul 12 malam, mata Syahla masih belum bisa menutup. Ia menatap langit ruangan dengan badan terbaring di atas ranjang rumah sakit. Sebenarnya dia sudah merasa bosan setengah mati, tapi perkataan dokter dan suaminya yang menyuruhnya istirahat total tidak bisa dibantah sama sekali. Saat sedang sibuk merenungi nasib, Syahla merasa ada sesuatu yang tiba-tiba mendesak perutnya. Aduh, pengen pup, keluh Syahla. Ia kemudian menurunkan kakinya dari ranjang, berniat pergi ke kamar mandi. Tapi, bagaimana dengan selang infusnya? Syahla punya ide. Dia mendorong tiang beroda itu ke dekat kamar mandi. Tapi, ada satu masalah lagi. Tiang itu hanya sampai di depan kamar mandi saja, dan selangnya yang tidak panjang membuat Syahla tidak bisa duduk di kloset untuk melaksanakan hajatnya. Gimana nih? Syahla kebingungan. Sementara kotoran di perutnya sudah mendesak ingin segera dikeluarkan. Syahla mencoba melepaskan infus dari gantungannya, tapi dia kesusahan karena harus menahan tangannya tetap di atas agar darahnya tidak mengalir keluar. Kenapa? Ustadz Amar yang sebelumnya tidur di atas sofa terbangun, mendekati Syahla sambil mengucek-ucek mata. Mau pup, Syahla meringis. Ya sudah, sini saya bawakan. Ustadz Amar mengambil alih infus dari tangan Syahla. Loh, terus gimana? Saya kan mau masuk ke kamar mandi. Gimana lagi? Masuk saja, biar saya temani. Jawab Ustadz Amar enteng. Yang benar saja. Masa kita masuk berdua? Memangnya kenapa? Kan keadaannya darurat. Lagi pula kita juga sudah suami istri. Ya tapi, nggak bisa gitu juga dong. Syahla masih ingin berargumen, tapi perutnya sudah melilit kesakitan. Ya udah deh, tapi om suami nunggu di depan pintu sambil ngadep depan ya. Iya, Ustadz Amar kemudian mengikuti Syahla di belakangnya dan menutup pintu kamar mandi, hanya menyisakan celah sedikit untuk selang infus. Di dalam kamar mandi, Syahla berusaha keras menahan kentutnya. Gengsi dong kalau sampai suara kentutnya kedengaran. Sudah, lepaskan saja, menahan kentut malah bikin perut sakit. Syahla meringis. Ustadz Amar tahu saja kalau dirinya sedang berusaha jaim. Akhirnya ia meneruskan hajatnya tanpa peduli dengan keberadaan Ustadz Amar. Mau sekalian dicebokin gak? Tanya Ustadz Amar menggoda istrinya. Jangan aneh, teriak Syahla kesal. Ustadz Amar malah tertawa terbahak mendengar reaksi istrinya. Selesai buang hajat, Syahla keluar dari kamar mandi dengan canggung. Sementara Ustadz Amar menunggu sambil terkantuk-kantuk. Ajaibnya, tangannya yang memegang infus masih terangkat tinggi.
Oh, sudah. Ustadz Amar mengerjapkan matanya melihat Syahla. Kalau sudah selesai, ayo tidur lagi. Dengan lembut, Ustadz Amar membimbing Syahla kembali ke ranjang dan membetulkan posisi bantal istrinya agar terasa lebih nyaman. Sudah malam, jangan kebanyakan bengong. Kalau besok sudah sembuh, saya akan minta ke dokter untuk membawa kamu pulang. Serius, mata Syahla berbinar senang. Saya beneran sudah sehat kok. Itu kan menurut kamu, kalau menurut dokter lain lagi, Ustadz Amar menyelimuti Syahla dan mengusap kepala sang istri. Selamat tidur. Syahla terkaget-kaget. Ia menyentuh bekas usapan Ustadz Amar dengan gugup. Entah kenapa, lagi ia merasa jantungnya berdebar kencang. Mungkin karena kurang tidur, pikirnya sambil berusaha memejamkan mata. Esoknya, Ustadz Amar benar menepati janji. Setelah dokter memastikan Syahla bisa dirawat jalan, Ustadz Amar memutuskan untuk membawa Syahla pulang hari itu juga. Akhirnya, aku kangen banget sama kamu, kasurku tercinta. Syahla langsung membanting tubuhnya di atas kasur sesampainya di rumah. Obatnya jangan lupa diminum. Ustadz Amar awalnya masuk ke kamar Syahla hanya untuk menaruh obat, tapi dirinya malah syok melihat keadaan ruangan yang lebih mirip kapal pecah. Astagfirullah, refleks Ustadz Amar. Ini kenapa bentuk kamarnya jadi seperti ini? Syahla menoleh ke arah yang dituju suaminya dengan cuek. Saya kan dari kemarin sibuk, Om Suami. Belum sempet beres. Ini baju sejak kapan? Kenapa ditumpuk di pojokan begitu? Kaos kaki juga, ya ampun, bau banget. Ini jilbab ada 5 dipakai semua, kenapa nggak dicuci? Syahla menutup telinganya mendengar omelan Ustadz Amar. Berisik banget sih, Om Suami. Ngomel mulu kayak Umi. Coba kamu lihat dengan mata kepala kamu Syahla. Apa pantas ruangan ini disebut kamar? Ini sudah seperti gudang. Ayo, berdiri, beresin dulu. Saya kan pasien, jadi nggak kuat beres, jawab Syahla sok memelas. Setidaknya bawa baju kotornya ke kamar mandi. Saya masih lemas, Om Suami. Saya kan pasien. Ustadz Amar menarik napas, berusaha bersabar. Ia lalu keluar dari kamar itu dan kembali lagi dengan membawa ember dan alat kebersihan di kedua tangan. Om Suami mau ngapain? Syahla terheran. Saya mau menjaga kebersihan kamar nona pasien, supaya tidak ada bakteri yang menempel. Syahla tersenyum senang, rasanya seperti menjadi ratu sehari. Oke pelayan, bersihkan sampai kinclong ya. Pada akhirnya, Ustadz Amar sebagai kepala keluarga di rumah itu memulai bersih kamar sang istri,
di mana si empunya kamar malah asyik membaca novel di atas kasur. Kegiatan bersih kamar Syahla dimulai dari memasukkan baju kotor Syahla ke keranjang kotor dan membawanya ke kamar mandi. Setelah itu membersihkan lantai dengan penghisap debu. Ustadz Amar dengan sengaja mendekatkan mesin penghisap debu ke arah kasur, berharap Syahla akan melihat usahanya dan merasa kasihan. Sayangnya harapan Ustadz Amar musnah secepat kilat karena Syahla lebih memilih menggeser tubuhnya daripada bangkit membantu sang suami. Lima belas menit kemudian, kamar Syahla sudah kembali rapi. Syahla melihat keadaan kamarnya dengan tersenyum puas sambil mengacungkan jempol. "Good job, Om Suami." "Terima kasih." "Ya," sarkas Ustadz Amar. Syahla tertawa renyah. Ia lalu kembali merebahkan badannya di atas kasur tanpa merasa berdosa. Saat akan membuka handphone, Ustadz Amar merebut benda pipi itu dari tangannya. Kenapa sih?" Syahla memprotes. "Pasien nggak boleh main HP," jawab Ustadz Amar penuh dendam sambil membawa ponsel Syahla keluar. Sirik, protes Syahla bersungut-sungut. "Makan dulu, Nona pasien," seru Ustadz Amar dari arah dapur. Meski sambil mengerucutkan bibir, Syahla bergegas turun dari ranjang karena perutnya memang sudah keroncongan. Mata Syahla terbelalak senang melihat menu makanan di atas meja. Ada ayam goreng, sambal terasi dan lalap jengkol. Saat Syahla mengulurkan tangan untuk meraih piring, Ustadz Amar segera menepisnya dengan keras. "Apa sih?" Syahla berseru protes. Ustadz Amar meletakkan semangkuk bubur ayam di depan Syahla. "Pasien makan itu saja. Bubur, kenapa harus makan bubur saat ada ayam goreng di depan mata?" Ustadz Amar mengacungkan telunjuknya di depan bibir sebagai isyarat agar istrinya diam. "Pasien tidak boleh banyak protes." Syahla tidak bisa menjawab lagi. Ia terpaksa memakan bubur hambarnya di depan Ustadz Amar yang melahap ayam gorengnya dengan nikmat. Pagi, Syahla menyapa Anggika dengan ceria, sambil melangkah masuk ke dalam kelas yang sudah lumayan ramai. Pandangannya tertuju pada temannya yang tampak sibuk di depan ponsel masing-masing. "Ada apa?" Syahla langsung menempatkan dirinya di sebelah bangku Anggika. "Ada tugaskah dari Pak dosen?" Anggika menggelengkan kepalanya sambil menunjukkan sebuah foto hasil screenshot. "Ada yang nyebar di grup kampus kalau Kak N hamil." "Kak N?" Syahla terbelalak. "Kak N yang itu?" "Iya," Anggika menganggukkan kepalanya. "Kak N yang jambakan sama lo." Syahla terperangah. "Sebentar deh, berita ini fakta atau hoaks? Zaman sekarang kan berita bisa digoreng begitu saja. Kalau menurut info sih ada yang lihat Kak N ke poli kandungan."
Cuma untuk kebenarannya belum tahu. Ceka, netizen tuh emang gak ada kerjaan ya? Kenapa sih harus ngurusin hidup orang lain? Syahla menganggukkan kepalanya setuju. Manusia memang terlalu kepo dengan urusan manusia lain. Lo udah buka link yang di-share sama Persma belum? Syahla menggelengkan kepalanya. Dia hanya melihat link itu sekilas tadi. Memangnya itu link apa? Ini tuh link file majalah kampus dalam versi revisi. Dan, di versi yang ini ada nama lo. Serius, Syahla buru membuka handphone dan mengeklik link yang dimaksud. Benar saja, link itu berisi file PDF majalah kampus yang sudah direvisi, di mana nama panjangnya sudah tercantum sebagai penulis artikel kisah tokoh. Meskipun mungkin yang mengunduh majalah dalam versi file ini hanya segelintir orang saja, Syahla merasa lega karena karyanya diakui. Bersambung.